Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum syahra Ramadan wa anzalal Qur'ana fi lailatin mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan lahir dan batin kita. Yang mana nikmat iman dan nikmat Islam, kata seorang sahabat, a'dzamu ni'aminallah, sebesar-besar dan seagung-agungnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga dengan nikmat panjang usia dan nikmat sehat, kita masih bisa melaksanakan dan bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak, Ibu, kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada hambaku, jika mereka menanyakan tentang aku, kata Allah, katakan aku sangat dekat. Bahkan dekatnya Allah lebih dekat daripada urat nadinya manusia. Allah akan mengabulkan doa seorang hamba. Ud'uni istajib lakum. Dengan catatan, dengan syarat penuhi perintah Allah. Laksanakan perintah Allah dan jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa sangat penting sekali. Betapa banyak dari doa sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, sesuatu yang jauh menjadi dekat, sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang benci menjadi cinta. Doa kadang merubah segala-galanya. Maka berdoalah kepada Allah. Ketika hambanya tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ghadiba alaihi, kata Nabi SAW, Allah akan murka kepadanya, Allah akan marah. Berarti sudah tidak butuh dengan Allah. Kita butuh Allah, demi Allah kita butuh Allah. Maka dari itu di bulan Ramadan bagian daripada syahrul doa, bulan memperbanyak doa, maka kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan untuk kebaikan akhirat. Tentunya tidak lepas dari adab-adab dalam berdoa, agar ibadah doa kita, agar doa berkualitas, agar doa memberikan dampak energi yang positif, dan juga agar doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Kita muji kepada Allah. Sebagaimana hadis sahih dari Fadalah bin Fuad, ada sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fadalah ini bercerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid, tiba-tiba datang seseorang, kemudian dia duduk
Kemudian mungkin kalau kita lihat di sini tahiyatul masjid dulu, kemudian duduk, atau bisa juga kita lihat orang langsung duduk di masjid meninggalkan tahiyatul masjid contohnya. Kemudian dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pujian-pujian dulu kepada Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegur, "Wahai fulan, jangan seperti ini." Datanglah seseorang yang kedua ke masjid, kemudian dia juga berdoa kepada Allah, tetapi doanya ini diawali dengan pujian dulu sama Allah. Pujian, kalau kita bilang memuji Allah. Nah, seperti ini Allah akan mengabulkan doa. Jadi diawali dengan pujian. Seperti apa doa yang kita baca dalam pujian? Banyak kita lihat. Nabi SAW salah satu contoh doanya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin wala takilni. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan berdiri dengan sendirinya, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu ya Allah. Jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri ya Allah, aku nggak sanggup. Wala takilni ila nafsi torfata ainin, aku nggak sanggup ya Allah walaupun hanya sekejap mata. Nabi kekasih Allah masih menyerahkan persoalan hidupnya kepada Allah, apalagi kita yang banyak masalah hidup kita, problematika hidup kita banyak banget, ekonomi, istri, suami, anak, kerjaan dan yang lain-lain. Tentunya lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya bersolawat. Kedudukan solawat ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bisa juga setelah memuji pada Allah di awal, dan bisa juga penutup doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Muji Allah lagi. Solawat, apa yang kita baca yang penting solawatnya berdasarkan dalil sunnah, bersolawat. Kemudian yang ketiganya, Bapak Ibu dalam berdoa ini harus sungguh-sungguh, sungguh-sungguh doa sama Allah, karena kita sedang merayu Allah, sedang minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tergesa-gesa kalau kita berdoa sama Allah. Kita lagi minta sama Allah, kita lagi merayu Allah, kita lagi berharap sama Allah. Bersungguh-sungguhlah dan jangan kita tergesa-gesa. Sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dengan penuh keyakinan tadi, bersungguh-sungguh, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan yakin akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan hati yang khusyuk, hati yang ingat, komunikatif dengan Allah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu annallaha, ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yustajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang ghafil, yang lalai, hati yang kosong hampa, nggak ingat sama Allah. Seolah-olah dia ingat sama Allah tapi hatinya
ngelantur, kata orang Betawi bilang, kemana-mana. Harus kita mau komunikatif dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berharap doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang berapa lagi? Pertama tadi sholawat, pujian, kedua sholawat, yang ketiganya dengan penuh keyakinan, hati yang khusyuk, kemudian lagi dengan jangan kita putus asa dari doa yang kita panjatkan. Jangan putus asa. Hari ini kita berdoa belum dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti dari doa kita. Doa tiap hari tapi yang kita minta belum Allah kasih, belum Allah kabulkan. Percayalah, terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menunda pengabulan bagi seorang hamba karena di situ ada kebaikan bagi seorang hamba. Mungkin ketika hamba, ya Allah, minta rezeki yang banyak, minta kekayaan, pengen pengen ini, tapi Allah belum kasih. Bisa jadi kamu belum siap. Positive thinking aja sama Allah. Positive thinking sama Allah. Dan perlu kita ingat dan kita garis bawahi, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa seorang hamba pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang kita inginkan. Tuh, kalau belum dikabulkan sama Allah, kalau belum dikabulkan sama Allah, belum dikabulkan, jangan putus asa kemudian berkata, yaqulu da'autu falam Allah yastajib li. Da'autu falam yastajib li, aku sudah doa sama Allah, tiap hari doa, tapi apa yang aku minta, apa yang aku inginkan, aku cita-citakan, aku harapkan belum dikabulkan sama Allah. Protes sama Allah, putus asa, berhenti dari ibadah doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah dia bisa menuntaskan masalah dengan sendirinya. Yang terakhir, memilih berdoa di waktu yang mustajab. Mudah-mudahan kaji yang singkat ini bermanfaat untuk memotivasi kita agar kita selalu berharap, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga apa yang kita minta, apa yang kita doa, setiap saat kita berdoa, apa yang kita cita-citakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkannya dengan ridho dan kebaikannya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillah.